Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi terkait dengan statistical analysis untuk penelitian hukum atau analisis statistik. Jadi karena tadi kemarin maksudnya kita telah memahami apa itu statistik dan statistika, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lebih kepada bagaimana analisis statistik untuk menunjang sebuah penelitian yang berguna nanti kepada penyelesaian atau penelitian pada tugas akhir. Nah, jadi ada beberapa poin yang mungkin bisa ditelaah pada kesempatan kali ini, bahwa pada dasarnya ilmu hukum sebagai sebuah subkeilmuan yang selalu berkembang atau dinamis, juga berjalan mengikuti paradigma perkembangan ilmu pengetahuan umum yang terjadi di dunia. Hanya tadi saya sampaikan statistik hukum maupun statistik pendidikan, konsep dasarnya hampir mirip ya, ilmu awalnya ya statistik, tapi kemudian variabel objeknya nanti akan berbeda, karena hukum dalam hal ini akan lebih kepada sebab-sebab hukum dan kausa-kausa hukum seperti itu. Dan dengan berpijak pada suboptik atau kemudian ilmu hukum, maka ilmu hukum juga pada perkembangannya memerlukan analisis statistik. Jadi sejak ini kembali kepada sejarah, sejak awal zaman abad ke-15 banyak orang secara spontan menyamakan hukum dan negara. Hukum adalah undang-undang, akan tetapi hukum secara tradisional sebenarnya bukan demikian halnya. Jadi hukum itu dipandang sebagai bersifat etis atau normatif. Jadi pada zaman abad klasik, abad ke-6 sebelum Masehi, hukum ditanggapi sebagai cermin aturan alam semesta. Ada aturan, ya, ada aturan yang menjadi sebuah subjeknya. Nah, jadi pengertian dan pemahaman tentang ilmu hukum yang berbeda ini mempengaruhi pola metode yang digunakan untuk menelaah hukum sebagai objek yang akan dikaji. Jadi ada perbedaan itu, maka kemudian hadir statistik juga. Nah, dari berbagai metode kajian hukum yang ada, diantaranya dikenal dengan pendekatan normatif atau pendekatan doktrinal yang mendasarkan diri pada logika dan teknik hukum. Nah, jadi doktrinal seperti itu ya, rasional secara logika. Jadi pada sisi lain, pengkajian ilmu hukum juga dikenal pula metode pendekatan empirik atau pendekatan doktrinal. Empirik ini artinya nyata, pendekatan yang kemudian berbasis pada penelitian lapangan. Nah, yang termasuk di dalamnya seperti jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim terdahulu, atau kemudian sociological model atau model sosiologis yang melihat realita-realita sosial dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pijakannya. Ya. Nah, di dalam telah keilmuan, kemudian metode ilmiah termasuk merupakan instrumen untuk mengungkap kenyataan. Metode keilmuan juga memiliki komitmen pada kebenaran. Perbedaan metode yang digunakan untuk menelaah suatu objek kajian pada hakikatnya adalah untuk menemukan kebenaran yang sejati.
Jadi semua metode, semua cara analisis kemudian sama tujuannya adalah ingin menemukan kebenaran yang hakiki atau sejati. Metode yang digunakan untuk menelaah suatu objek kajian pada dasarnya adalah seperangkat aturan main yang berlaku konsisten dan tidak mengandung pertentangan-pertentangan atau menyimpang secara prinsipal. Nah, salah satu instrumen dan sumber data yang mendukung bagi penelitian hukum diantaranya adalah hasil penelitian yang diperoleh dan diolah berdasarkan analisis statistik. Analisis statistik. Nah, hasil analisis statistik ini dalam penelitian hukum kategorikan sebagai data. Yaitu fakta empiris yang telah diolah oleh subjek peneliti lain untuk kemudian digunakan sebagai sumber rujukan dan pendukung bagi penelitian hukum empiris oleh subjek peneliti bidang studi ilmu hukum. Dengan pemahaman akan metode keilmuan yang demikian ini, maka menarik untuk ditelaah tentang dimensi filosofis, penjelasan statistik, korelasi variabel dalam analisis statistik, kendala kuantitatif dalam analisis sosial khususnya dalam studi ilmu hukum, kendala dan kelemahannya untuk penelitian hukum. Jadi data, misalkan ada di penelitian ilmu hukum memerlukan data jumlah penduduk, maka data yang diambil adalah data dari statistik, analisis dari Badan Pusat Statistik Kependudukan, seperti itu. Jadi data yang telah diolah oleh peneliti dahulu kemudian bisa diambil oleh kemudian rujukan untuk kita melakukan penelitian, atau kita yang mengolah membentuk statistik itu, atau kita yang mengolahnya, bisa jadi itu menjadi sebuah analisis statistik. Kita masuk kepada dimensi filosofis penjelasan statistik atau statistical explanation. Model penjelasan statistik dari perspektif filosofis. Jadi ini ada Daniel Littell yang mengemukakan teori ini. Jadi kata Daniel, berangkat dari langkah awal yaitu mencoba mempertanyakan apa peranan statistical analisis dalam penelitian sosial. Jadi ilmu hukum ini salah satu rumpun penelitian sosial humaniora, seperti itu ya. Jadi pertama, statistik digunakan untuk mengevaluasi secara empirik suatu hipotesis sebagai awalan suatu objek untuk dianalisa. Dalam hal ini peranan analisis statistik adalah sebagai metode dalam menguji hipotesis tersebut. Nah, jadi statistik digunakan untuk melakukan evaluasi secara empirik, secara real suatu hipotesis atau perkiraan sementara sebagai awal mula suatu objek yang akan dianalisa. Jadi kadang-kadang kita menemukan suatu problem atau latar belakang masalah atau sebuah permasalahan untuk diteliti, dasarnya adalah sebuah statistik atau data. Misalkan kalau di hukum keluarga ada data kemudian jumlah pernikahan di usia dini. Nah, misalkan ternyata di Kahayan Kuala misalkan, atau di Pangkuh misalkan datanya adalah pernikahan usia dini sangat tinggi, mencapai rata-rata usia di bawah umur, seperti itu. Dan data itu, statistik itu kita gunakan kemudian sebagai
data awal dan permulaan untuk kita merumuskan sebuah hipotesis dan juga sebuah permasalahan dulu, kemudian ada hipotesa atau hipotesis untuk kemudian menjadi rujukan objek untuk dianalisa. Itu yang pertama. Yang kedua, statistical analysis digunakan dalam menganalisa suatu fenomena sosial yang kompleks untuk mendasari keteraturan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menemukan keteraturan sebagai langkah awal dalam membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Contohnya misalkan dalam hal tadi, jadi pernikahan usia dini kemudian adalah fenomena sosial yang kompleks. Nah, dalam hal ini kemudian statistical analysis digunakan. Langkah awalnya adalah penyebabnya adalah misalkan sebab akibatnya adanya hubungan dengan kurang penyuluhan atau kurang tingkat kadar pendidikan dari daerah tersebut. Itu misalkan itu menjadi kemudian hubungan sebab akibat yang bisa dikategorikan kemudian sebagai sebuah statistical analysis. Nah, cara-cara sosiologis mempelajari lingkupnya menurut Samuel Koenig dijelaskan bahwa pada prinsipnya terdapat dua cara, yaitu dengan cara kualitatif dan cara kuantitatif. Mungkin sudah mengetahui apa kualitatif dan kuantitatif itu. Nah, metode kualitatif misalnya dengan metode historis, sejarah, komparatif, perbandingan, case study atau studi kasus dan sebagainya. Sedangkan metode kuantitatif ini salah tulis ya. Metode kuantitatif adalah metode yang mengutamakan keterangan angka-angka sehingga gejala dalam penelitian diukurnya dengan menggunakan skala-skala. Metode statistik adalah salah satu metode yang termasuk dalam jenis kedua tersebut. Jadi boleh jadi statistik digunakan di baik penelitian kualitatif, tidak, jadi bukan hanya di kuantitatif ya, kualitatif juga memungkinkan ternyata untuk analisis statistik seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dalam ilmu statistik pada prinsipnya dibagi dalam dua tahap pembahasan, yaitu pertama statistik deskriptif, ya adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data. Jadi yang sudah mungkin dijalani dalam tugas akhir, mengumpulkan data, kemudian diolah, kemudian disajikan, kemudian dianalisa. Yang kedua, statistik induktif ialah ilmu statistika yang mempelajari tata cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populatif berdasarkan data sebagian sampel dari populasi tersebut. Kemarin juga telah disinggung apa itu populasi, apa itu sampel ya, variabel juga disampaikan. Nah, adapun yang dimaksud dengan populasi atau secara keseluruhan adalah kumpulan yang lengkap dan seluruh elemen yang sejenis. Sedangkan sampel adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenisnya. Sebagai contoh, setiap 10 tahun sekali diadakan sensus penduduk, maka pencatatan diadakan secara populatif atau keseluruhan. Dalam hal ini, seluruh orang yang ada di Indonesia merupakan elemen dari populasi. Itu ya. Nah, jadi analisis statistik adalah suatu bentuk cara dalam memberikan penjelasan yang digunakan dalam ilmu sosial yang berperan dalam mengenai suatu masalah untuk diteliti dan berfungsi memberikan penjelasan dari suatu hubungan fenomena yang terjadi antara variabel-variabel yang ada. Jadi analisis statistik ini bersifat menjelaskan suatu level atau tingkatan dengan petunjuk-petunjuk tertentu yang menjadi dasar suatu variabel untuk dianalisa, di mana analisis statistik
harus didukung dengan adanya sebab akibat atau causal story yang mengindikasikan objek tertentu untuk diamati tingkat korelasinya atau ada hubungannya permasalahannya seperti itu. Analisis statistik merupakan suatu bentuk sebab akibat. Dalam hal ini diperlukan adanya hipotesis atau dugaan sementara tentang adanya unsur-unsur sebab akibat. Nah, variabel dikatakan dengan sesuatu yang nilainya berubah menurut waktu dan berbeda menurut elemen atau tempat. Dalam analisis statistik dikenal adanya dua jenis variabel, yaitu dependent variabel, suatu variabel yang terikat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, dependent ya. Nah, sedangkan atau contohnya pertumbuhan ekonomi di mana perubahan dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel lain seperti stabilitas politik, keadilan, taraf pendidikan masyarakat dan sebagainya. Nah, sedangkan independent variables, beberapa variabel yang tidak terikat namun mempengaruhi variabel tertentu seperti dicontohkan di atas bahwa stabilitas politik, equality atau keadilan, taraf pendidikan sebagai independent variabel. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dependent variabel, yang sedangkan tadi politik, taraf pendidikan masyarakat itu independent variabel. Itu contoh yang mungkin bisa kita pahami. Nah, kita masuk ke korelasi variabel dalam analisis statistik atau statistical analysis. Dalam kehidupan sosial di mana suatu karakteristik variabel selalu dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Misalnya tentang adanya pandangan hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan, dan pendapat. Dalam hal demikian, kenyataannya bukan saja pandangan hidup merupakan variabel dependen, sedangkan variabel tingkat pendidikan, lingkungan hidup, dan pendapat merupakan independen variabel yang memberi pengaruh terhadap pandangan hidup tersebut. Tetapi independen variabel tersebut juga merupakan dependen variabel. Jadi yang perlu kita pahami nanti ketika melakukan penelitian di bidang ilmu hukum atau hukum keluarga, maka ada misalkan tadi dependen variabelnya adalah pernikahan usia dini. Nah, independen variabelnya misalkan contohnya adalah taraf pendidikan, taraf ekonomi, seperti itu ya. Itu yang nanti kemudian menjadi kausa sebab akibat yang menjadi landasan untuk menunjukkan bahwa adanya urgensi sebuah penelitian. Kita masuk ke penalaran kuantitatif reasoning dalam analisis sosial ya. Dalam penalaran kualitatif. Jadi penalaran kuantitatif ya oleh Daniel Littell dimaksudkan untuk mencoba merumuskan suatu pertanyaan, bagaimana cara bekerja suatu penelitian sosial dalam pengumpulan data dalam jumlah besar dan statistik dihimpun oleh badan pemerintahan dan instansi terkait, di mana data tersebut dapat diakses oleh semua pihak untuk kepentingan analisa. Nah, jadi yang dimaksud penalaran kuantitatif ini mencoba merumuskan suatu pertanyaan dari kemudian sebuah data. Tadi misalkan dalam jumlah besar data statistik dihimpun oleh badan pemerintahan dan instansi terkait, di mana data tersebut dapat diakses oleh semua pihak untuk kepentingan analisa. Nah, badan pemerintahan ini disebut di Indonesia dapat diartikan sebagai seperti badan sensus. Melalui badan ini, data statistik dapat diperoleh antara lain berupa data kelahiran bayi, jumlah penduduk, data perkawinan, kematian dan sebagainya. Lembaga ilmiah lain, misalnya di Indonesia diantaranya ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, badan ini menyimpan dan mempublikasikan data-data statistik yang diperlukan untuk penelitian dan sebagai kebutuhan lainnya. Sebagai contoh lainnya ada Biro Pusat Statistik ya, BPS.
Kemudian dalam prakteknya seringkali penelitian dalam ilmu sosial mengharuskan investigator atau yang menginvestigasi meneliti untuk mengumpulkan atau mencari data yang belum dihimpun sebelumnya baik oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya, sehingga ini mungkinnya adanya penelitian yang benar-benar orisinalnya. Kadang-kadang kita harus membuat meneliti sendiri dan kemudian misalkan itu berkaitan dengan sebuah data kuantitatif, maka kita merumuskan sendiri statistiknya. Itu yang kemudian sering terjadi di penelitian-penelitian. Tidak ada data sebelumnya, maka kita buat sendiri, tapi dengan kemudian penelitian yang benar-benar atau memang orisinil seperti itu. Dengan demikian, data statistik tersebut dapat menjadi masukan pada sumber data yang tentunya juga dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang suatu ilustrasi berkenaan dengan sampling adalah proses yang dilakukan di pabrik minuman. Jika pengawas hendak menguji, misalkan contohnya atau memeriksa kualitas minuman yang diproduksi tadi, dia cukup mengambil beberapa botol untuk dicoba atau dicicipi, dirasai seluruh yang diproduksi. Nah, cara-cara pemilihan tersebut dari sebagian itu adalah statistik disebut sampling, sampling. Jadi tidak semuanya kemudian misalkan tadi mau meneliti kaitannya dengan pernikahan anak usia dini. Ibu misalkan mengambil sampling hanya beberapa orang yang telah melakukan pernikahan usia dini. Jadi hanya 5 orang misalkan. Nah, itu namanya sampel ya. Sudah mungkin sudah hatam itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke kendala-kendala dan kelemahan statistical analysis. Di sampling merupakan masalah utama sebenarnya kalau kita ngambil sampel tadi, karena tidak semuanya. Tapi pula kalau kita meneliti ke semua orang itu jadi kendala juga dalam hal adalah waktu, kemudian keakuratan data. Akuratan data mungkin bisa terjawab, tapi dalam hal ini waktu orangnya terlalu banyak, tidak bisa dijangkau misalkan seperti itu. Nah, jadi hal ini dapat terlihat bisa kekuatan atau kehabisan suatu sampel hanya dapat diperoleh dari pengambilan sampel dari keseluruhan populasi, dan baru dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat untuk mencapai pengambilan sampel dari keseluruhan populasi masyarakat. Tentunya hal ini tidak mudah untuk dilakukan, dibutuhkan adanya tenaga ekstra, waktu seperti itu. Seperti minuman tadi, tidak mungkin direktur pabrik atau pengawas pabrik tadi mencicipi semua minuman yang telah diproduksi. Seperti itu kendalanya. Ya, yang kemudian jumlah sampel yang relatif banyak dan acak, akibatnya sulit untuk dikumpulkan dan dianalisa. Ini kendala-kendala yang mungkin bisa diatasi dengan kemudian memilih sampel yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, seperti ini dalam analisis statistik juga dikenal adanya biased sample. Dalam hal ini misalnya jenis pekerjaan, gaji dan sebagainya. Data-data seperti ini bersifat teritorial, artinya tidak menggambarkan mewakili suatu populasi masyarakat secara keseluruhan, melainkan hanya mewakili daerah masyarakat itu tempat di mana data-data tersebut diperoleh. Jadi kita ternyata mau meneliti di satu kecamatan misalkan Pangkuh atau Pindih Batu, tapi itu ternyata tidak mewakili daripada jawaban dari Kahyan Kuala misalkan. Nah, jadi ada beberapa resep untuk mencegah terjadinya jawaban yang bias, antara lain misalkan kita wawancara nih untuk penelitian agar responden dapat menjawab pertanyaan dan memperoleh analisis statistik yang bagus seperti itu. Pertama, menggunakan kata yang jelas. Jadi usahakan punya suatu arti, tidak terlalu pertanyaan seperti apakah ada liberal, pendidikan, politik, profesi, studi polsek. Susah menjawabnya itu. Apakah Anda liberal misalnya, apakah bagaimana politik, profesi. Nah, itu hal-hal yang perlu dihindari. Yang kedua, hindari kumpulan jawaban yang respon set. Jadi suatu respon set adalah kecenderungan untuk menjawab suatu pertanyaan dalam satu arah yang khusus tanpa memperhatikan isi pertanyaan. Hal ini dapat terjadi kalau suatu kumpulan pertanyaan disajikan bersama-sama dengan format jawaban yang sama, khususnya dalam pertanyaan semua menuju topik yang sama. Sebagai contoh, kalau suatu kumpulan pertanyaan mencerminkan suatu sikap menyetujui sikap berkenaan dengan pengguguran atau aborsi,
responden yang anti aborsi mungkin cek semua kategori jawaban yang sama seperti sangat tidak setuju atau semua sangat setuju. Jadi kadang-kadang kita bikin instrumen wawancara tapi mengarahkan ke kontra terus seperti itu ya. Jadi Jadi peneliti bisa menghindari pembuatan suatu kumpulan jawaban dengan mengubah format pertanyaan, baik dengan menggunakan variasi kategori jawaban untuk setiap pertanyaan atau dengan mendistribusikan pertanyaan pada satu topik keseluruhan daftar pertanyaan daripada menempatkannya bersama-sama dalam suatu kategori. Jadi kita bikin instrumennya tentang aborsi atau tentang pernikahan usia dini sama, jawabannya sangat tidak setuju, seperti itu, tidak ada variasi. Nah, itu kemudian bisa menjadi sebuah hambatan. Nah, yang selanjutnya, hindari pertanyaan yang mengarah kepada leading question. Artinya pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang mengharapkan jawaban tertentu. Jadi kita bertanya tapi jawabannya ya ingin sesuai yang harapan kita agar kemudian penelitian kita bagus seperti itu dan kita sudah bisa menganalisisnya. Tidak bisa seperti itu. Ini misalkan mengarahkan kemudian kepada tadi pernikahan usia dini karena taraf pendidikan misalkan ditanyakan, memang benar ya di sini sekolah belum ada misalkan seperti itu. Artinya mengarahkan kepada hal-hal yang kita inginkan. Jadi dihindari leading question, biarkan kemudian narasumber menjawabnya dengan kemudian sebagaimana mestinya. Tidak perlu diarahkan kepada jawaban yang kita inginkan. Selanjutnya pertanyaan yang mengancam, pertanyaan yang membuat malu para responden, termasuk pertanyaan yang mengancam misalnya apakah Anda berjudi, apakah Anda menjual narkoba, apakah seperti itu kan tidak baik untuk ditanyakan, hal-hal yang harus dihindari. Kemudian menanyakan dua jawaban sekaligus, pilih salah satu jawaban yang tersedia. Jadi kita memberikan opsi, kemudian jawabannya sudah kita sediakan dengan dua opsi, tinggal pilih salah atau benar, atau misalkan minum teh atau kopi seperti itu. Tidak ada pilihan yang bebas seperti itu. Itu hal-hal yang harus dihindari. Nah, itu ya yang harus dihindari kemudian di instrumen nanti wawancara untuk membentuk sebuah analisis statistik. Nah, analisis statistik selanjutnya dalam studi perbandingan atau komparatif. Dengan membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, analisis statistik dapat juga digunakan sebagai studi perbandingan. Nah, misalnya kita membandingkan angka statistik, data statistik dari pernikahan usia dini di Kecamatan Pineh Batu dengan Kecamatan Kahayan Kuala. Itu jadi suatu perbandingan juga yang menjadi alasan kuat atau latar belakang kuat permasalahan yang bisa menjadi dasar untuk kita melakukan penelitian. Demikian yang mungkin bisa dapat saya sampaikan terkait dengan ini. Statistik hukum pada dasarnya statistik hukum fungsinya adalah kemudian untuk memperkuat metode penelitian hukum untuk tugas akhir. Nanti siapa tahu ada data-data, pasti ada data-data yang harus disajikan di tugas akhir. Pada prinsipnya sama dengan statistik pendidikan dan ilmu statistik yang lain, cuma objeknya berbeda. Yang ini ilmu hukum dalam artian kasus-kasusnya yang diteliti adalah tentang hukum, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah-salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.